Shalom, ketemu lagi dengan saya, Pendeta Samsudin Simarmata. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang seorang tokoh yang bernama Yudi Mulyana. Yudi Mulyana ini konon saya baca biografinya, dia ini katanya seorang pendeta. Tapi saya tidak tahu dia pendeta di mana gitu. Jadi pengakuan aja itu pendeta. Dan dia mengenyam pendidikan katanya sampai S2 teologi. Dan dia Yudi Mulyana ini selain dia dikatakan sebagai seorang pendeta, dia juga seorang pengajar, guru di sekolah dasar di Cirebon. Tahun 2007-2008. Dan pada tahun 2008 Yudi Mulyana ini menurut biografi yang saya cerita, dia mendengar ada azan subuh, dan ketika dia mendengar azan subuh ini katanya dia gemetar begitu, dan singkat kata berulang-ulang terjadi, dan pada akhirnya dia mengambil keputusan katanya mau menjadi mualaf, menjadi agama Muslim tahun 2008. Dan pada akhirnya di tahun 2008 itu juga dia menjadi seorang mualaf, masuk agama Muslim dan menjadi seorang mualaf tahun 2008. Dan ketika dia menjadi mualaf, dia dikatakan dalam biografinya itu dia belajar banyak tentang agama Islam, dan akhirnya dia menjadi ustadz, penceramah di mana-mana. Jadi dia menjadi seorang pembicara, ustadz lah, selama 2008 sampai 2019. Jadi 11 tahun lah lebih kurang, sampai 2019 kemarin. Tetapi kita melihat di tahun 2019 kemarin, pada tanggal 25 Desember 2019, sang ustadz ini tadi, si pendeta yang mualaf ini jadi ustadz ini balik lagi ke Kristen tahun 2019, setelah 11 tahun jadi mualaf, jadi penceramah, jadi ustadz, kembali lagi jadi Kristen tahun 2019, artinya 11 tahun. Bertepatan tanggal 25 Desember, ini pas hari perayaan Natal ini, 25 Desember tahun 2019, dia dibaptis di Surabaya, di gereja katanya sekte Mawar Saron. Begitulah informasinya. Kita lihat dulu tayangannya bagaimana dia kembali lagi menjadi Kristen. Pertama-tama saya bersyukur hari ini Tuhan memberikan saya keberanian untuk kembali kepada kasih yang mulia. Amin. Melalui pelayanan Pastor Philip di YouTube, Tuhan mengembalikan saya. Amin. 11 tahun saya meninggalkan Tuhan. Sebelumnya saya salah seorang pendeta yang sempat berkhotbah di gerejanya Pak Samuel di Ungaran. Saya belajar sampai S2 teologi, dan saya sempat lulus dari S2 IAIN dengan lulusan terbaik di Indonesia 17 bulan. Saya lari ke Surabaya karena Tuhan menggunakan saya untuk bisa beribadah di Surabaya. Tidak mudah bagi saya untuk bisa sampai sekarang berdiri. Saya sangat bersyukur hari ini karena Tuhan sudah mengeluarkan saya selama 11 tahun tersesat dan kembali kepada Tuhan dengan cara yang akan saya. Doakan saya
saya bisa setia sampai saya mendapatkan mata saya tetap dalam iman Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita melihat lagi dia katanya dalam videonya itu menangis lah itu, menangis dan ngomong gitu bahwa dia kembali lagi menemui jalan yang benar dan akhirnya dia mau sungguh-sungguh katanya menjadi orang Kristen lagi. Sang Ustadz ini tadi masuk Kristen lagi. Dia kembali menjadi Kristen dan dibaptis. Kita melihat beberapa bulan kemudian setelah tanggal 25 Desember tahun 2019, saya nggak tahu apa penyebab dia berbalik kembali menjadi Islam lagi, mualaf lagi. Saya lihat tayangannya itu, video itu kalau nggak tanggal 8 itu tanggal 9 Mei yang lalu, Mei beberapa hari yang lalu. Dia balik lagi, Islam lagi, jadi mualaf lagi. Saya nggak tahu penyebabnya apa lagi. Ini orang udah jadi pendeta, jadi Islam mualaf, jadi ustadz, balik lagi dibaptis jadi Kristen. Sekarang katanya balik lagi katanya menjadi mualaf lagi, nggak tahu apa penyebabnya. Nah, kita lihat dulu bagaimana tayangannya dia kembali lagi jadi mualaf. Kita lihat tayangannya. Muhammad Rasulullah. Ashhad Allah ilaha illallah wa ashhad an Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Barakallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari itu saya
terangkan makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah. Karena ketika kafir Quraisy saat itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, makanya mereka menolak karena apa? Ada wujudnya ada. Makanya artinya harus ditekankan la ma'bud, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Termasuk kemarin yang datang ke Pak Yudi itu mengaku sebagai Tuhan, dia tauhid. Makanya diantara syarat la ilaha illallah tadi yang saya lupa sebutkan, mengingkari tauhid. Itu penting. Makanya la ilaha illallah yang harus ditanamkan dalam hati, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yakin itu Pak Yudi? Yakin? Oke, kita sudah lihat tayangannya. Dan lihat dia ikrar sumpah lagi dia. Biasa tahu orang kalau mau masuk atau mau menjadi agama muslim atau mualaf lagi karena harus mengucapkan kalimat syahadat dan lain sebagainya. Dia itu tadi dalam videonya yang kedua itu tadi dia kembali lagi. Jadi aneh tapi nyata gitu. Inilah manusia aneh tapi nyata. Bener atau enggak dia kembali ke Islam lagi, saya juga nggak tahu persis. Soalnya saya melihat videonya seperti itu. Jadi saya mau katakan pada kesempatan ini, agama itu jangan dipermainkan. Kalau mau jadi orang Kristen ya jadi Kristen. Kalau mau pindah agama ke agama lain silakan aja, itu hak asasi, monggo silakan. Tidak ada juga yang melarang dan lain sebagainya. Itu hak masing-masing. Itu loh. Dulu mungkin waktu dia jadi Islam mualaf heboh ini, diekspos kemana-mana. Sang pendeta jadi Islam, jadi mualaf, jadi ustadz, gitu loh, heboh, gitu. Pasti itu. Nah, sekarang begitu dia masuk Kristen dibaptis heboh lagi. Nah, ini masuk lagi Islam heboh lagi nih. Jadi seolah-olah ini mempermainkan agama. Jadi kalau mau pindah ya pindah aja, gak usah pindah lagi, gitu loh. Balik lagi, nah ini udah jadi mualaf Islam lagi nih. Lihat video yang kedua. Apa besok jadi Kristen lagi? Wah ini bahaya, hati-hati. Makanya kita harus hati-hati menghadapi orang-orang seperti ini. Bagi saya secara pribadi, orang mau masuk agama lain itu hak asasi, silakan aja. Dan nggak ada untung ruginya bagi saya. Kalau dari Kristen mau jadi agama lain, Islam atau mualaf silakan aja. Nggak ada untungnya juga, nggak ada ruginya, silakan. Itu kan hak masing-masing pribadi. Dan apakah saya langsung sedih, langsung merasa kehilangan? Enggak. Oh itu kan surga itu kan sendiri-sendiri. Kalau dia sungguh-sungguh takut Tuhan ya masuk surga, kalau enggak masuk neraka ya urusan masing-masing. Jadi bagi saya mau jadi Islam kayak, mau jadi Hindu kayak, mau jadi Buddha kayak, kalau memang itu pilihan dia silakan aja. Itu loh. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, jemaat-jemaat saya ingatkan, kalau kita sudah mengikut Yesus ya ikut Yesus sampai mati, gitu loh. Kalau mau pindah ya itu hak asasi, silakan. Kita juga nggak bisa melarang. Kita agama Kristen ini bebas, nggak mau maksa, melarang dan lain sebagainya, nggak, silakan gitu loh. Kalau mau datang lagi Kristen karena dia betul-betul datang sungguh-sungguh, ayo, gitu. Kita juga nggak mungkin tolak toh. Namanya juga orang mau jadi untuk ini satu pelajaran bagi kita supaya kita hati-hati. Orang jangan pindah agama itu karena sesuatu gitu loh, atau jabatan, atau karir, atau karena harta dan lain sebagainya. Harus karena iman, tahu agama itu, bagaimana agama itu, baru kita pelajari, baru kita ikuti dan lain. Jangan cuma nih pindah sana pindah sini cuma bunglon aja, nggak mengerti sebenarnya, gitu, nggak mengerti sebenarnya. Jadi bagi saya orang seperti dia ini ya
Saya ndak respect lah, ndak respect. Ini jadi satu pelajaran bagi kita supaya kita hati-hati. Kalau kita mau memeluk agama satu ya satu, mau pindah ya jangan sana sini, memalukan, jadi heboh, nanti jadi timbul perpecahan, gitu loh. Sana diekspos, nanti ribut gitu lah tentang agama. Di agama itu kan terdiri dari dua kata, a dan gamos. A artinya tidak, gamos itu kacau. Agama itu kan tidak kacau sebenarnya. Agama itu bukan ribut. Jadi ini kan mengacaukan ini. Jadi yang sana mengklaim, sini mengklaim, sana mengklaim, seolah-olah yang sana yang benar, yang sini benar, sana benar. Wah, saya tidak mau seperti itu. Saya mau orang yang komitmen. Saya mau orang yang sungguh-sungguh. Kalau mau datang, kalau mau pergi. Jadi ini menjadi satu pelajaran bagi kita untuk kita jangan membuat masalah. Kita mari hidup rukun dan saling damai. Agama ini gak usah dipermasalahkan. Kalau mau ikut agama sana, silakan ikut agama sana. Ini masing-masing. Terima kasih. Biarlah lewat kesempatan ini saya mau mengajak juga kepada anak-anak Tuhan, khususnya orang-orang Kristen, berpegang teguhlah kepada kepercayaan. Jangan gampang pindah sana pindah sini. Pelajari. Kenapa orang gampang pindah-pindah agama? Ya karena dia nggak paham. Pemahamannya tentang Alkitab dangkal, nggak tahu. Jadi ikut-ikutan aja. Nggak tahu Alkitab. Dia pindah-pindah, nggak tahu Alkitab. Coba dibaca. Orang yang sungguh-sungguh mengerti Alkitab benar, saya pikir nggak pindah sana pindah sini. Gitu. Jadi saya nggak merasa bangga gitu. Kalau ada orang masuk sini masuk sana, enggak. Saya senang jika betul-betul orang itu datang memang benar-benar mencari kebenaran. Jadi itu yang menjadi saran saya buat kita semua supaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tidak membuat kekacauan dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat video ini. Jika ada kata yang salah dan lain sebagainya, ya mohon maaf, dan semuanya untuk kebaikan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.